Shalom semuanya. Halo. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Pada malam hari ini sekarang kami mau sama-sama memuji dan menyembah Engkau. Dan nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Mari kita angkat pujian dari awal, katakan Tuhan adalah kekuatan. Adalah kekuatan.
Penguasa semesta, Dia yang berikanku ketenangan. Dalam kasih-Nya ada sukacita. Ku ingin selalu dekat padamu. Sekali lagi itu ya, angkat pujian dari awal. Allah yang hidup, penguasa semesta, Dia yang berikan dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya ada sukacita. Ku ingin selalu dekatmu. Terima kasih Allahku, hidupku di dalammu dan hidupku di dalammu. Kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Allahku, hidupku di dalamku dan hidupku di dalammu. Kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Allahku, hidupku di dalamku dan hidupku di dalammu. Kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, katakan amin. Tuhan itu kekuatan dan mazmur kita, amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Semangat puji Tuhan, amin. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita akan ujian dari awal. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Rancangan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman
Dengan kita angkat ujian kita, tak sebatas lagu. Tak sebatas lagu, Tak sebatas perlu ku datang Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku, Bapa-Ku sungguh mengasihi. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Mari kita akan pujian dari awal, katakan tak sebatas lagu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku, Bapa-Ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini aku punya, Kehidupan yang telah Kau beri. kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk kasih-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami tahu hidup kami ini adalah untuk-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan yang terus menuntun dan memimpin kami. Tunjukkan hati kami sepenuhnya untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkau yang memenuhi kami semua Tuhan.
Haleluya. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik Tuhan. Shalom semua. Satu, siapa yang foto? Mana nih? Gak muncul semua orangnya. Satu, dua, tiga. Baik, gitu kan? Shalom semua. Shalom Esther. Shalom Tuhan, shalom semua. Shalom Justin sama Tian. Mana mereka ini? Shalom keluarga Glory. Shalom Yabes. Ini Yabes yang di keluarga Yabes atau yang Yabes Lampung ini? Gak jelas ini. Shalom Pak Lunggu. Shalom Pak, salam semua. Shalom Pak Janu. Shalom Pak, shalom semuanya. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom keluarga Glory. Shalom Kak Yeye, Inang Muda. Bang Marvel kok nggak kelihatan. Baik, gitu kan? Shalom semua yang di studio. Baik, gitu kan? Semua semangat, semua bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah kehidupan kita. Segala sesuatu akan berlalu, pemikiran-pemikiran orang hebat, penemuan-penemuan akan berlalu, semua akan berlalu ya. Apa yang orang anggap hebat gitu ya, mungkin mereka juga menganggap diri mereka hebat, bisa ini, bisa itu, mencapai ini, mencapai itu, suatu saat akan lenyap saudara. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap ya. Jadi mari saudara teruslah fokuskan diri saudara untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menerapkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan yang baru gitu ya. Ketika kita itu belajar terus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu artinya mengenal firman-Nya ya. Jadi mengenal Tuhan itu bukan imajinasi saudara ya. Jadi apa yang difirmankan itu dari dulu saudara ya, itu terus berkembang. Pengalaman-pengalaman orang di masa lampau, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, itu tidak pernah hilang saudara. Makanya mereka itu akan tetap hidup bagi kita. Abraham, Musa, siapa saja gitu ya. Pengalaman mereka bersama dengan Tuhan itulah yang akan kita hidupi dan akan terus meningkat gitu saudara ya. Nah jadi kita bisa seperti keadaan kita sekarang oleh karena apa yang dialami oleh para pendahulu kita saudara ya, pengalaman mereka semua. Jadi mereka tidak mati, mereka hidup di dalam kita. Apanya yang hidup? Pengalaman mereka akan firman itu gitu. Ya, bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan senyata itu gitu ya. Makanya kalau terus kita ceritakan para orang-orang percaya di masa lampau, yang kita ceritakan itu adalah bagaimana mereka mengenal Tuhan, bagaimana mereka mengalami Tuhan ya. Saya nggak tahu saudara, apakah saudara
punya sesuatu yang saudara renungkan tentang Tuhan gitu ya. Kalau dikatakan Tuhan gitu, apa yang ada dalam benak saudara? Saudara bisa jawab sendiri ya. Kalau dikatakan firman Tuhan, apa yang ada dalam benak saudara? Setiap kali saudara mendengarkan satu bagian firman Tuhan, saudara perlu menyelidiki gitu. Saudara perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Tuhan kepada saudara. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada saudara ketika saya menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Kita kan sudah melewati kan satu keajaiban di mana ada manusia yang bisa menerangkan firman Tuhan, ada manusia yang bisa menjadi corongnya Tuhan gitu ya. Yang menjadi apa ya? Menjadi speaker corong gitu ya. Speaker itu sama dengan corong, itu kan kayak toa itu kan. Halo kalau dulu kan apa namanya menteri penerangan dulu. Ada dulu kan mobil penerangan kan. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu ada mobil penerangan. Dulu ada gitu. Oh perhatian nanti keliling gitu. Nanti pokoknya pasti ada lah yang akan diberitakan gitu. Ya, keliling nanti kampung gitu ya. Jadi mobil penerangan. Dulu menterinya menteri penerangan. Yang paling terkenal dulu menteri penerangan itu Harmoko. Sehingga disingkat orang menjadi atau diperpanjang orang menjadi hari-hari omong kosong. Itu dulu ya. Masih hidup, Pak Harmoko masih hidup gitu. Dia juga yang berani juga cikal bakal melahirkan juga, termasuk menasehati supaya Pak Harto mundur ya. Nah, saudara, kita sudah setiap hari saudara mendengarkan ya, bagaimana kita itu mulai kita anugerah ya saudara, anugerah boleh mendengarkan bagaimana setiap hari kita mendengarkan Tuhan. Itu keajaiban ya, luar biasa. Namun kan kita semua tetap rendah hati ya. Istilahnya siapapun yang dipakai untuk menjadi corongnya, melalui kesaksian saudara atau apapun itu ya, melalui anak-anak kita, mereka yang mengalami Tuhan lalu mereka cerita, itu juga menjadi corongnya Tuhan, menjadi layar kesaksian Tuhan gitu ya. Nah, sehingga segala makhluk yang mendengarnya, segala manusia yang mendengarnya mulai punya pemikiran yang baru. Oh gitu ya. Atau minimal juga begini, tertarik nih, jangan-jangan iya gitu. Nah, disitulah sebetulnya perubahan paradigma ya. Sampai nanti saudara, Tuhan yang menurut manusia tidak nyata itu menjadi semakin nyata gitu. Ya. Jadi ketika tadi kita mengatakan bahwa segala sesuatu akan lenyap, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Nah, jadi ketika kita mendengarkan perkataan itu saudara, maka kita itu akan merasa sangat bahagia sekali gitu. Kita akan membayangkan satu masa di mana semua orang-orang sombong akan dilenyapkan. Semua orang yang merasa dirinya itu berkuasa akan dilenyapkan gitu. Yang rasanya mereka bisa mempermainkan orang, menganggap rendah orang gitu ya. Itu gak akan ada di dalam kerajaannya gitu. Orang-orang takut juga tidak akan ada. Tukang-tukang sihir juga tidak akan ada lagi. Kenapa dikatakan tukang sihir tidak ada di dalamnya? Jadi tukang sihir itu atau para penyembah berhala. Kenapa dikatakan para penyembah berhala dan tukang sihir itu? Jadi karena kita itu, manusia itu akan dibawa ke dalam keadaan normal gitu loh. Biasa gitu. Sampai Tuhan itu benar-benar dia itu kita mengalaminya dia normal gitu loh. Dia berbicara dengan kita, bergaul dengan kita gitu loh. Jadi sekarang orang-orang yang kan pada awalnya kan
ketika Tuhan itu datang kedua kali kan dia berinkarnasi melalui manusia, melalui satu orang dulu gitu. Tapi orang itu dia merasakan aku hanya melakukan apa yang disuruhkan bagiku kok gitu loh. Itu baru benar ya. Makanya setiap kali nanti ada orang berikutnya yang memang melaluinya Tuhan itu berbicara gitu. Kan Tuhan itu kan apa? Sekarang tidak ada lagi masalah spesial-spesial lagi gitu. Orang yang dipilihnya itu memang ia anugerah, tapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan gitu loh. Karena kan Roh Kristus itu seperti itu. Kan diam-diam kalau kita mengatakan kita itu menerima Tuhan, kalau kita memberikan diri kita menjadi corongnya Tuhan, diam-diam kan Tuhan yang kita muliakan itu, diam-diam kan dia akan mengambil alih kita gitu. Namun dia tidak paksa kita kan. Namun karena kita itu mau merendahkan hati kita, maka dia berikan upah sama kita. Apa upahnya? Yaitu hidupnya. Apa hidupnya? Kerendahan hatinya. Maka roh takut akan Tuhan itu akan tinggal, akan bermanifestasi juga di dalam kita. Kita akan tahu, oh ini ya maksudnya ya, kita mendapatkan upah dari Tuhan gitu. Disitulah kita melihat melalui kehidupan kita, melalui kesabaran kita, melalui ketekunan kita gitu ya. Disitulah kita melihat bagaimana Tuhan itu betapa tekunnya dia, betapa sabarnya dia gitu loh. Jadi kalau kita melihat diri kita nggak sabar, kalau kita melihat diri kita marah-marah gitu ya, kita nggak tekun gitu ya, maka kita akan sedih dengan diri kita gitu loh. Kita akan menangis rasanya gitu Tuhan. Aduh, aku kok kayak gini sih Tuhan. Gitu. Tapi setelah itu kita mendengarkan bagaimana Tuhan dengan sabar berbicara kepada kita. Dia mendengarkan curhatan kita kepadanya gitu loh. Dengan penuh perhatian. Saya nggak tahu saudara merasakannya. Gitu. Tapi rasakanlah kelembutan Tuhan. Inilah yang membuat kita itu hidup selamanya, saudara. Inilah yang membuat kita itu bisa dikenang. Kalau tadi pagi saya katakan bagaimana yang di samping kanannya Tuhan Yesus itu. Ingatlah aku ketika engkau sudah sampai pada kerajaanmu, katanya kan. Lalu Tuhan bilang apa? Dengarkan ya. Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, katanya. Apakah Tuhan Yesus tetap saja ada di Firdaus itu? Tidak kan? Lalu Firdaus itu seperti apa sih? Tempat seperti apa sih Firdaus itu? Dulu pernah disebut mengenai Firdaus yang sudah diangkat ke surga kan gitu kan? Dulu kan Firdaus itu ada di bumi gitu. Itulah tempat tinggalnya Adam dan Hawa pertama kali. Disitulah tempat pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu berada pada waktu itu, saudara. Tetapi ketika mereka berdosa, tempat itu tidak bisa lagi dimasuki. Jadi tokoh di dalam perjanjian baru yang memasuki Firdaus itu adalah yang di samping kanan Tuhan Yesus yang disalibkan. Ada perumpamaan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus mengenai Lazarus dan orang kaya. Lazarus orang miskin. Diceritakan mengenai sorga itu, saudara. Mengenai Firdaus sebetulnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus ada di Firdaus itu terus gitu? Kan berikutnya kan kita tidak melihat cerita itu ada. Mengenai bagaimana ceritanya, apakah orang yang disalibkan di samping kanan Tuhan Yesus itu, apakah ada ceritanya lanjutannya di dalam Alkitab? Tidak ada. Tetapi firman Tuhan pasti terjadi. Tetapi yang kita lihat,
Yesus itu menampakkan diri kepada murid-murid. Berarti tidak selamanya dia di Firdaus. Berarti apakah upahnya orang yang di samping kanan Tuhan Yesus itu? Apakah upahnya? Dia boleh mengalami kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Artinya sorga atau Firdaus yang sesungguhnya adalah adanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, saudara. Nah, bukankah ketika kita mengalami Tuhan setiap hari, bisa berbicara, bisa mendengarkan suara Tuhan setiap hari, bukankah kita itu sedang berada di sorga saat ini atau di Firdaus saat ini? Bukankah betul begitu? Lalu saudara, apa yang diharapkan Tuhan ketika kita mulai mengetahui kebenaran ini? Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Gitu. Aku di dalam kamu. Itu ya. Renungkan terus kebenaran itu, saudara. Itulah yang menjadi penyemangat bagi saudara. Memang kita akan menghadapi kehidupan seperti biasa. Kita akan menghadapi orang-orang. Ada orang-orang yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Gitu. Kita mesti hadapi itu. Kita akan mendengarkan kabar bagaimana anak-anak kita juga mereka punya cerita sendiri. Iya. Tetapi yang membuat kita bisa hidup terus adalah apa, saudara? Apa yang membuat kita bisa hidup terus? Karena kita sadar Tuhan tinggal di dalam kita. Bahkan bukan sekedar tinggal. Dia bukan sekedar lagi tamu yang tidak punya hak atas rumahnya. Kan karena kita menyambut dia, kita menjadikan dia Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, hatiku ini, rumahku ini kan semua kan punyamu Tuhan. Sekarang Tuhan, dengan sadar aku persembahkan kepadamu. Hatiku ini aku berikan kembali kepadamu Tuhan. Iya memang aku ini ciptaanmu. Tapi ternyata engkau tidak pernah memaksa aku Tuhan. Jadi Tuhan, dengan rela hati, dengan sadar hati, aku menerima segala apa yang kau rancangkan apa yang kau rancangkan atas hidupku ini. Aku terima. Aku tidak akan bersungut-sungut. Ya kalaupun aku di waktu yang lampau, aku pun tak tahu apakah nanti ketika aku menghadapi masalah berikutnya aku akan bersungut-sungut. Tapi Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan. Aku telah melihat kesabaranmu Tuhan. Berarti kan Tuhan itu bukan lagi tamu di rumah kita gitu loh. Karena kita sudah kasih dia ini saudara, kepercayaan gitu. Walaupun Tuhan itu enggak waktu kita mau ambil lagi gitu, Tuhan pun dengan rela hati berikan gitu loh. Iya, memang Tuhan kayak gitu. Enggak paksa kita. Tetapi akibat pengenalan kita akan dia, mau enggak mau kita yang akhirnya memaksakan diri kita kepada Tuhan. Akhirnya kita mau bayar harga. Akhirnya kita beli emas yang telah dimurnikan itu gitu loh. Akhirnya apapun yang diambil dari kita, kita tidak akan bersungut-sungut lagi. Ketika kita menghadapi kesulitan, ingat kan? Kesukaran yang saudara alami selama ini. Engkau tetap bertahan gitu kan? Awalnya mungkin rasanya engkau iri sama orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Engkau menangis. Seperti saya katakan kepada saudara. Saya juga begitu. Gitu. Tapi kan pada akhirnya kan menyerahkan. Ya sudah Tuhan. Gitu. Kita lewatilah semua dengan sabar kan. Ketika sakit datang kita tidak lagi terburu-buru harus mencari dengan cepat mencari kesembuhan kita. Tapi kita coba merenungkan. Bisakah dalam keadaan lemah tubuh kita tetap mencari Tuhan?
Bisakah kita tetap bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Bisakah tetap kita mencari Tuhan? Gitu kan? Lalu saudara, Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Setelah nanti semua engkau mengalami perjalanan ini, engkau mengantarkan anak-anakmu, mungkin lalu engkau sendirian. Kira-kira apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Apakah engkau mau berubah? Apakah engkau mau berubah? Apakah engkau mau memberikan dirimu itu untuk menjadi perwakilanku, kata Tuhan. Ya kan, sudah kita hantarkan semua. Kan pasti ada lagi orang-orang yang datang dalam kehidupan kita. Kan pilihan di tangan kita. Kita mau berdiam diri atau kita mau mulai melipat gandakan hidup yang ada di dalam kita. Memberikan semangat kepada orang-orang. Di lingkungan kita, ya, kita menjadi berkah. Kan pasti ada saja nanti orang-orang mungkin tetap kan akan ada anak-anak yang lahir kan. Mungkin yang akan dititipkan dalam kehidupan kita gitu. Bisa kan? Apakah kita mau tetap memiliki hidup yang berlimpah-limpah? Bagaimana caranya? Berarti kan kita harus menyalurkan hidup itu, saudara. Iya. Oh, cara pandang kita akan berubah. Oh, kita tidak, kan tujuan hidup kita kan bukan lagi cari uang. Gitu. Karena kita sudah lewati satu masa itu, untuk apa lagi gitu kan. Yang penting bagi kita bisa menikmati makanan, bisa berbagi makanan. Makanan yang sederhana pun bisa kita makan, kita nikmati. Karena apa? Kita ingat orang yang gak makan gitu. Sama kan seperti Tuhan Yesus lah yang datang dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Apakah dia serta-merta langsung memberikan kita ketika dia ada di rumah kita, lalu tiba-tiba dia memberkati kita berlimpah-limpah gitu. Sehingga kita bisa makan apa saja. Tidak kan? Dia itu makan apa yang kita makan. Iya. Dia membuat rasa nyaman. Di Tuhan kita bisa menikmati misalnya masa sekarang ini, saudara. Pendingin ruangan gitu kan. Dulu saudara tidak kan. Saya ingat saudara, wah kipas terus sampai itu si Brian atau siapa, si Brian. Itu kalau sudah berhenti tangan istri saya, tangan maminya gitu. Waduh, nangis lagi gitu. Kipas angin pun nggak punya saudara. Kipas angin. Itu masa-masa haleluya. Artinya, berarti kan pada masa itu Tuhan kan berpanas-panasan juga dengan kita. Kan dia itu kan ingin merasakan yang kita rasakan. Oh, dia bisa tidak merasakan kepanasan karena kan suhu semua cuaca ini di tangannya. Dia kan bisa buat hujan lah apa gitu kan. Kan dia bisa hembuskan. Aku jadikan ruangan ini jadi sejuk. Kan bisa kan? Bisa aja kan? Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Apakah dia ingin kita berpanas-panasan? Tidak. Dia ingin merasakan apa yang kita rasakan. Seperti itulah saudara, dia sabar menemani kita selama ini. Ya. Tapi apa yang diinginkan Tuhan dari kita? Apa yang diinginkan dia kira-kira? Pastikan dia ingin setiap kita itu memiliki watak yang sama dengan dia. Kamu lihat kan?
Aku kurang apa? Aku kurang bisa buat apa saja? Bisa kan semua? Bisa kan? Kalau aku tidak, kalau hatiku ini gelisah, maka akan terjadi kegoncangan di alam semesta ini. Tapi lihatlah, semua bisa kuatur. Adakah yang bisa menandingi aku? Mana ada? Tapi cobalah kamu pikir, adakah adakah raja yang paling hebat bisa mau tinggal bersama dengan engkau? Adakah orang yang paling baik, yang paling ini, apakah mau tinggal bersama dengan engkau dengan sukarela? Adakah orang yang paling kaya yang mau tinggal bersama dengan engkau di rumahmu kayak gini? Paling-paling kalau dia mau tinggal di rumahmu, paling-paling dia akan belikan AC langsung gitu, supaya dia bisa tidur gitu. Tapi aku kan tidak. Kira-kira apa yang kamu pelajari dari watakku itu? Iyalah saudara, seperti itulah dia diajar kita. Iya, makanya apa saja ketika kita menghadapinya, puji Tuhan kita memiliki kepintaran. Anak-anak bisa ya mendapatkan apa namanya, IPK yang puji Tuhan gitu ya, bisa gitu. Tapi kan ada anak-anak yang lain yang gak punya IPK seperti itu kan. Tetapi bagaimana keadaan kita pun, apa yang kita dapat, udah, jangan salahkan dirimu. Usah salahkan dirimu. Yang penting kamu sudah melakukan bagianmu, engkau belajar. Karena Tuhan yang memberikan kepintaran ternyata. Oke, udah, jangan buat dirimu tertekan. Saudara, dunia ini kejam, saudara. Kadang saudara begitu seseorang itu, seorang atlet misalnya, kadang saya paling sedih itu lihat atlet itu. Saudara. Di saat dia lagi kuat-kuatnya gitu ya, lagi fresh-freshnya gitu ya. Mungkin dia mungkin mendapatkan juara yang mengharumkan bangsa gitu. Oh, dipuja-puja. Tetapi ketika dia lemah, dia punya masalah, lalu dia mungkin tidak mendapatkan gelar lagi, habis dia dicaci. Saudara. Iya. Orang taunya kan hanya mencaci. Kadang-kadang saudara, anak-anak juga demikian. Mereka bisa tertekan. Kalau misalnya, oh dia mendapatkan juara hari ini, nanti gak dapat juara. Wah, orang tua bisa, oh. Karena kamu kurang belajar ini, kurang ini. Anak gak usah tertekan ya. Tuhan gak seperti orang tua kita. Ya, tapi walaupun demikian, tujuannya itu membuat kita itu benar-benar bisa hidup merdeka di dalam. Jadi anak-anak ya, jangan sampai tertekan hidup. Ya, ya tapi jangan marah juga dengan orang tua gitu, walaupun misalnya dimarahin kayak gitu. Ya. Tuhan yang sedang datang kedua kali itu ya. Orang tidak pernah berjumpa dengan orang seperti itu, dengan Tuhan seperti itu, dengan pribadi seperti itu. Dia ingin membalikkan semua keadaan ini, saudara. Iya. Sudah lama sekali, saudara, Tuhan itu melihat umat manusia ini menderita. Sudah lama sekali dia ingin cerita sama semua orang. Ini dengarkan kalian. Aku paling menderita ketika melihat kalian menderita. Ya. Jadi kalau ada orang yang menerima aku, makanya saudara Tuhan Yesus sampai menangisi Yerusalem, saudara. Iya. Kalau kita lihat sampai dengan hari ini, saudara, bagaimana menderitanya orang Israel, saudara. Bayangkan saudara yang berdosa bukan para atlet. Setiap kali saudara ada misalnya kayak olimpiade kayak sekarang inilah saudara. Mereka ikut olimpiade itu
sangat tidak diinginkan mereka, saudara. Heran juga sih apa yang mereka alami, sedih sekali, saudara. Tapi karena mereka menolak Tuhan itu, saudara. Itu ada atlet itu yang berjuang di itu, atlet apa Israel itu, saudara. Itu sampai apa ya, harus dikawal 24 jam, saudara, satu hari. Padahal kan gak salah, apa sih salahnya dia gitu. Dia hanya seorang atlet, saudara. Bahkan ingat kemarin Piala Dunia U20 gak jadi di Indonesia. Waktu itu Indonesia mau jadi tuan rumah, tapi karena Israel ikut, bisa-bisanya loh, saudara, itu dibatalkan. Iya, itu sebetulnya gak adil sama sekali. Tapi itulah yang mereka alami. Tuhan Yesus harus menangisi Israel itu, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Sebetulnya, saudara, wilayah itu yang dikatakan Gaza itu, mereka sudah menang perang, saudara. Harusnya itu sudah punya mereka, cuman dikasih kesempatan gitu loh. Itu punya mereka gitu loh. Mereka sudah menang perang. Makanya sekarang ini, saudara, mungkin seluruh dunia ingin mau merangi mereka, saudara. Tapi tahukah, saudara, akibat ketegaran tengkuk mereka, saudara, mereka itu gak takut lawan siapapun, saudara. Itulah mereka. Mereka gak peduli, saudara. Seluruh dunia pun melawan mereka, mereka tidak takut. Karena iman mereka keras kepala, saudara. Lalu kira-kira, saudara, gimana Tuhan melihat anaknya yang seperti itu? Kan Tuhan, saudara, Tuhan melihatkan ketulusan hati mereka, saudara. Tentu kan Tuhan akan berpikir, gimana caranya aku menyelamatkan anakku yang satu ini, anak sulungku ini. Iya, saudara, betapa ininya mereka, saudara. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah satu kabar baik yang luar biasa. Apa yang diharapkan Tuhan dari kita yang sudah mendengarkan kebenaran ini, saudara? Kalau saudara dengarkan perkataan-perkataan Tuhan setiap hari kepada saudara ya, yang menuntun kita, membimbing kita, saudara ya. Betapa kata-kata yang sangat membangkitkan, sangat membangun kita semua, saudara. Kayaknya, saudara, Tuhan itu rela, saudara, dia meninggalkan segala kesibukannya, saudara. Bahkan dia itu benar-benar, saudara, benar-benar mempersiapkan dirinya untuk kalau ini adalah satu perjamuan gitu ya, persekutuan kita ini. Setiap hari, saudara, dia itu menjamu kita, saudara. Firman yang disampaikan dia itu, diramunya itu seperti meramu makanan yang sangat menarik, saudara. Ya. Saya boleh merasakan, saudara, bagaimana hati Tuhan, bagaimana dia mencari kata-kata yang bisa kita mengerti semua. Bagaimana sampai anak-anak kecil sekalipun bisa ikut makan sama-sama. Kalau saudara punya gambaran misalnya ini pesta makan, Tuhan yang punya pesta itu mengunjungi satu demi satu. Iya, memastikan setiap orang makan dengan tenang. Setiap saat dia itu mengelilingi, ada kurang apa lagi. Dia seperti seorang pelayan, saudara. Tuhan itu, saudara. Iya, ini beneran. Walaupun saya buat seperti satu gambaran, saudara. Memang seperti itulah Tuhan. Mungkin saudara berpikir, masa sih? Iya. Maka yang dibilang kemarin dalam ibadah hari Minggu itu, saudara. Pemimpin bangsa-bangsa memerintah dengan besi, dengan kuasa. Tetapi tidak seperti itu kamu. Itulah sebabnya anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani.
Ya, itulah Tuhan yang datang kedua kali. Dia bisa lakukan apa saja. Oh, dia bisa kapan aja saudara mengatakan kepada iblis, sudah berhenti kamu. Bisa. Bisa dia menghabiskan semua orang-orang yang merusak di bangsa ini, bisa. Walaupun rasanya kalau saudara dengarkan berita saudara, kalau saudara mengerti sedikit tentang perpolitikan bangsa kita gitu, mungkin saudara gemes juga saudara. Di mana orang-orang itu rasanya dengan kelicikan mereka mempermainkan hukum saudara. Iya. Rasanya kalau saya lihat itu gemes kan. Tapi bagaimana Tuhan menghadapi ini? Di situ yang kadang ketika mau gemes melihat itu ya. Iya. Tuhan sangat rendah hati. Tapi apakah kita itu hanya melihat, oh Tuhan itu rendah hati? Tidak. Secara diam-diam saudara. Dia mau kita menjadi seperti dia. Itu loh maksud. Disitulah kita itu akan ngerti apa artinya takut akan Tuhan. Ya. Anak-anak juga ketika mendengarkan ini, mendengarkan semua kebenaran ini. Kan kami pernah mengalami kehidupan seperti yang kalian jalani. Kami para orang tua. Kami kan pernah sekolah. Kami pernah SD kok. Kami pernah SMP. Kami pernah SMA. Kami pernah merantau dari depan orang tua kami. Kami pernah juga dimarahin sama orang tua gitu kan. Dikekang gitu ya. Dipukul gitu ya. Wah kalau bapak saya mukul kami saudara, wah sebelum habis pohon tanaman, sebelum habis, kalau nggak ada lagi yang dilihat dia, barulah dia berhenti saudara. Tapi tahu nggak saudara? Begitu sudah selesai marahnya itu saudara, dia bisa berubah menjadi bapak yang sangat lembut saudara. Iya. Jadi kami bisa melupakan semua kebengisannya gitu. Boleh lagi marah gitu. Kalau mama, tahunya itu paling cuma ngomong kan. Iya. Tapi kalau sudah bapak, kami juga mengalami hal yang sama. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu di usia yang sangat muda. Saya bisa ingat semua sekarang. Iya. Saya bisa ingat semua. Dan harapan saya, nanti saudara ketika melewati tahun demi tahun hidup kalian, kalian bisa mengingat semua perkataan yang saya katakan. Iya. Karena itu adalah pengalaman hidup saya. Iya. Oh, saya tidak mengatakan hidup saya itu lancar-lancar aja semua, tidak. Iya. Makanya saya mengerti apa yang kalian rasakan semua. Gitu. Tapi ketika Tuhan masuk dalam kehidupan saya, di usia yang sangat muda juga, ya, 22 tahun, 21 tahun lah. Gitu. Saya sudah mengalami benar-benar perjumpaan dengan Tuhan. 21 tahun. Sampai hari ini 49 tahun berarti 28 tahun. Bagaimana Tuhan yang sama membimbing saya. Bisa lah ya saya cerita sama anak-anak semuanya. Tuhan yang sama yang membimbing saya, yang mengatakan dia ternyata telah pilih saya. Bisalah saya cerita sama saudara. Bisalah saya katakan kepada saudara betapa rendah hatinya Tuhan. Bisalah saya katakan sama saudara, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Ya belum semua rambut saya putih, tapi sudah ada yang putih. Tapi
Firman Tuhan katakan sampai seluruhnya pun putih, tetap aku menggendong kamu. Artinya apa saudara? Kita seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Iya, dia siapin kebutuhan saya, kebutuhan kita. Rasanya sudah ada mungkin keinginan dalam hati saya gitu ya. Itu sampai kayak gini, saudara. Sampai Tuhan itu sampai nggak sempat kita memikirkan apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah sediakan. Tuhan tahu. Iya. Makanya saudara, kalau lihat kebaikan Tuhan ini ya, nggak ada yang layak saudara menerima dia. Saya nggak layak terima itu. Kalau saya diizinkan Tuhan melihat sisi kehidupan saya gitu, saya nggak layak menerima segala kebaikan Tuhan. Nggak layak. Tetapi justru itu dipakai Tuhan untuk mendapatkan saya. Anak-anaknya dengerin semua. Kalian nggak layak. Kita nggak layak. Nggak ada yang layak di antara kita. Jadi jangan pernah anggap dirimu lebih baik dari orang lain. Anugerah, kasih karunia yang kau dapatkan. Kalau engkau bisa pintar, kalau engkau bisa mengembangkan otakmu, gitu ya, mengerjakan sesuatu, nanti engkau pintar bicara, ingatlah, bukan kamu, tapi Tuhan. Biarkan Tuhan memakai otakmu, memakai pikiranmu, memakai lidahmu untuk menarik mereka datang kepada Tuhan. Tetaplah rendah hati. Tetaplah cari Tuhan. Bukti daripada kita rendah hati adalah kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Itu artinya rendah hati. Ya. Kita memberikan perhatian kita kepada Tuhan. Kita lebih memilih Tuhan. Kita lebih memilih memuji Tuhan. Kita lebih memilih bersuka cita ketimbang kita bersungut-sungut. Ketika rasanya kita disakiti oleh orang lain, mungkin kita nggak salah, tapi kita memilih untuk tidak membalasnya. Ketika rasanya dunia ini mau membanjiri dengan segala ketidakbenaran, engkau pilih yang benar. Engkau berani menyuarakan kebenaran. Iya. Ketika rasanya mereka memaksakan mungkin pemahaman mereka gitu. Kadang-kadang kan di di tempat-tempat misalnya, kadang kan mereka itu bisa memaksakan agama mereka gitu. Engkau nggak perlu takut menyatakan kebenaran dalam dirimu, nggak perlu takut. Engkau nggak perlu takut mengatakan nama Tuhan. Iya. Engkau bisa mengatakan Tuhan ada di sini. Engkau bisa bersaksi ketika misalnya engkau lagi bicara di depan umum gitu. Engkau nggak perlu takut menyatakan imanmu gitu. Iya. Katakan Tuhan ada di sini. Ketika orang-orang sombong mungkin mereka berbicara atas dasar kepintaran mereka, saudara bisa membungkam mereka dengan apa? Dengan perkataan imanmu. Tapi katakan dengan rendah hati. Ya. Disitulah saudara kita akan melihat panji-panji keselamatan yang daripada Tuhan itu ditegakkan. Ya. Jangan pernah takut kepada siapapun. Tapi engkau juga harus menghormati siapapun. Siapapun dia, jangan pernah anggap rendah orang lain. Baik, gitu kan? Mari kita baca satu bagian firman Tuhan ya. Haleluya. Oke. Di masa lalu ketika manusia membawa Tuhan ke dalam kehidupan nyata mereka melakukan penerapan dan terlalu banyak melakukan doktrin dan ritual.
Bahkan dalam hal-hal kecil mereka selalu berdoa dan mencari, mengabaikan firman Tuhan yang dinyatakan dengan jelas dan lalai untuk membacanya. Oke? Banyak orang yang melakukan ritual-ritual gitu. Ritual-ritual maksudnya itu mereka berdoa, mereka bertanya begini. Padahal bukan seperti itu kehidupan yang mau Tuhan nyatakan. Terapkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, hidupi gitu. Tidak perlu, oh Tuhan saya mau pergi ke sini, bisa enggak kayak gitu, itu namanya ritual ya. Enggak kayak gitu, yang diharapkan Tuhan kita itu menjalankan kehidupan kita itu normal, biasa. Itu yang dimaksudkan ya. Nah, jadi itu lebih utama daripada kita itu punya ritual-ritual doa-doa gitu ya, dan segala macam itu saudara. Itu yang lebih penting. Namun kita tetap mementingkan, tetap juga memerlukan kita duduk di kaki Tuhan. Disitulah kita itu belajar gitu dengan tenang gitu. Tetapi penerapan firman Tuhan itu setiap hari. Itu kan, jangan takut gitu kan, jalani gitu kan. Ketika misalnya hari ini gitu kan, apa yang kita lakukan? Udah lakukan segala sesuatu dengan berani gitu. Ya. Sebagai gantinya mereka selalu mencurahkan seluruh upaya mereka untuk mencari. Akibatnya tidak ada dampak yang terjadi karena terus mencari. Bingung terus gitu. Sudah katakan, lakukan saja gitu. Jangan pelin-pelan. Jangan menjadi orang bingung gitu. Kalau kita menjadi orang bingung, itu berarti kita itu sedang menyangkali Tuhan gitu. Contohnya masalah makan dan pakaian. Engkau berdoa dan menyerahkan semua perkara ini di tangan Tuhan, memohon agar Tuhan menyelesaikan semuanya bagimu. Ketika Tuhan mendengar perkataan ini, dia akan berkata, apa aku perlu menyibukkan diriku dengan detail-detail yang sepele seperti ini? Kemana perginya kemanusiaan yang normal dan yang kuciptakan untukmu? Gitu. Terkadang seseorang melakukan kesalahan dalam tindakan mereka, kemudian mereka yakin bahwa mereka telah menyinggung Tuhan dan mereka menjadi terhambat. Enggak ada masalahnya di situ. Sekalipun kita misalnya jadi ketika gagal itu, ya udah lakukan sesuatu gitu. Habis engkau berdoa, sesudah itu udah selesai. Anggap masalahmu itu selesai gitu. Lakukan lagi. Disitulah nanti hikmatmu akan bertumbuh gitu loh. Itu maksudnya. Ketika Tuhan bimbing kita, oke, memang ada hal-hal tertentu di mana kita itu, misalnya seperti saya ketika Tuhan katakan, oke, Tuhan sudah pilih, gitu kan? Tetapi tidak sekaku itu juga, gitu loh. Iya. Yang penting dalam diri kita, apakah yang kita kerjakan itu usaha ingin mempertahankan nyawa kita? Enggak. Kalau itu tentu enggak betul. Tetapi kalau kita melakukannya segala sesuatu, udah lakukan saja. Sama kan seperti misalnya anak-anak kuliah lah gitu kan. Misalnya enggak boleh bilang kayak gini, Tuhan, jurusan apa yang akan kuambil? Enggak ada gunanya gitu. Dia akan berikan kebebasan kepada kita. Apa yang kamu suka? Sebenarnya kamu suka apa sih? Aku suka di sini. Lalu ada pertimbangan dari orang lain gini. Oke. Lalu kita ambil jurusan A gitu. Oh ternyata nggak masuk. Jangan bilang, oh berarti Tuhan nggak menghendaki aku. Bukan. Kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan menjadi kehendak Tuhan untuk kita. Dan Tuhan tidak mengurusin hal-hal sepele itu. Lakukan saja. Gitu kan. Kadang-kadang yang tidak kita inginkan malah itu nanti yang akan berhasil.
Iya kan? Ketika saya pikir dulu ketika saya di ini saudara. Dulu saya misalnya jadi pendoa gitu. Tapi semua saya kerjain. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini. Saya dikit-dikit belajar tentang PowerPoint, ini semua bikin ini, bikin ini. Akhirnya setelah keluar, disitulah baru saya, berguna juga ya. Saya bisa setting ini semua, setting ini. Bisa bikin laporan-laporan mereka semua gitu kan. Saya yang buat semua dulu. Gitu ya. Nah ternyata itu diperlukan. Di kemudian hari saudara ketika saya ini saudara. Wah saya ingat ketika membuat satu PowerPoint yang bisa bergerak gitu ya. Dan dihargai lumayan juga ya. Berguna juga ya. Apakah dulu saya bilang, oh Tuhan engkau inginkan gak aku saya melakukan ini, melakukan itu. Enggak kan. Disitulah pikiran saya berkembang kan. Jadi Tuhan tidak mengurusi hal-hal seperti itu ya. Aku mau pakai baju apa ya gitu. Aku bisa ikut ini enggak? Enggak. Tuhan enggak mengurusin itu. Masa apa hari ini Tuhan? Kadang-kadang memang ada. Gitu. Tapi itu sebetulnya dari pemikiran kita. Gitu. Tuhan bisa karena kita memang bebas, merdeka di hadapan Dia. Memang kita akan lihat bagaimana Tuhan itu memberikan surprise bagi kita. Iya. Ada sentuhan-sentuhan rasa yang akan diberikan oleh Tuhan ketika kita bersekutu dengan Dia. Itu lain hal ya. Yang Tuhan benci itu kekakuan kita, membuat kita itu tidak melakukan apa-apa itu loh. Maksudnya itu jadinya kita itu kayak pasif gitu loh. Enggak, Dia menginginkan kita itu udah lakukan gitu. Lakukan dulu. Gitu ya. Saudara mesti mengenali Tuhan yang seperti itu ya, tidak membuat kita jadi kaku. Oke, baik. Kita lanjut ya. Terkadang seseorang melakukan kesalahan dalam tindakan mereka, kemudian mereka yakin bahwa mereka telah menyinggung Tuhan dan mereka menjadi terhambat. Keadaan beberapa orang sangat baik, tetapi ketika mereka melakukan hal kecil secara tidak benar, mereka yakin bahwa Tuhan sedang menghajar mereka. Sebenarnya ini bukan perbuatan Tuhan, tetapi pengaruh pikiran orang-orang itu sendiri. Terkadang tidak ada yang salah dengan cara engkau mengalami sesuatu, tetapi orang lain mengatakan engkau tidak mengalaminya dengan benar. Sehingga engkau menjadi terjerat, engkau menjadi negatif dan merasa gelap di dalam hatimu. Seringkali ketika orang-orang bersikap negatif seperti ini, mereka yakin bahwa mereka sedang dihajar Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku belum melakukan pekerjaan hajaran apapun di dalam dirimu. Bagaimana kau bisa menyalahkanku seperti itu? Orang-orang terlalu mudah menjadi negatif. Mereka juga sering terlalu sensitif dan kerap kali mengeluh tentang Tuhan. Tuhan tidak menghendaki engkau menderita seperti itu, tetapi engkau membiarkan dirimu sendiri jatuh ke dalam keadaan itu. Tidak ada nilai dalam penderitaan semacam itu. Manusia tidak mengetahui pekerjaan yang dilakukan Tuhan, dan dalam banyak hal mereka tidak tahu dan tidak mampu melihat dengan jelas, sehingga mereka menjadi terperangkap dalam gagasan dan imajinasi mereka sendiri, menjadi semakin terjerat lebih dalam. Nah, disitulah saudara, si jahat itu sering mengambil untung dalam keadaan seperti itu gitu. Padahal Tuhan itu nggak seperti itu gitu. Dia belum melakukan apa-apa. Karena kalau Tuhan sudah melakukan pekerjaan penghajaran, Dia itu konsisten gitu loh. Jadi hajaran itu sebetulnya adalah berkat.
Karena kalau orang tidak mengalami hajaran, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Berarti hanya orang yang akan masuk ke dalam kerajaannya lah yang akan dihakimi dan dihajar gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang juga, oh orang itu sedang dihajar oleh Tuhan. Enggak. Nggak bisa. Karena kalau seseorang dihajar, pasti mereka akan masuk ke dalam kerajaannya. Gitu loh. Artinya mereka akan mengalami pekerjaan Tuhan lanjutan. Karena Tuhan itu akan berkomitmen gitu loh. Seperti itu ya. Jadi kalau kita sekarang mengalami hal-hal, jadi kita ini sekarang diizinkan dia, udah lakukan saja. Makanya anak-anak kita ketika mereka menghadapi, kan belum waktunya juga mereka dihajar. Karena mereka belum punya banyak kebenaran. Anak-anak kita akan mengalami satu perjalanan dulu dalam hidup mereka. Bayangkan butuh berapa waktu, berapa puluh tahun saudara, baru bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa enggak ketika pertama kali dulu? Kan berarti kan sudah kira-kira tahun 93 saudara. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ini saudara. Berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah tahun 93. Bahwa Tuhan sudah datang. 92 lagi, 91. Kira-kira di situ saudara. Sementara umur saya di situ masih berapa? Kenapa enggak ketika saya bertobat itu, kenapa tidak langsung berjumpa dengan kebenaran ini gitu? Kenapa harus kira-kira 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu? Bagaimana prosesnya itu sampai ke situ? Kan saya tidak tahu. Ketika misalnya harus keluar dulu dari pelayanan yang besar, terus dari pelayanan yang kita banggakan juga, kita mesti terpisah juga dari situ, terpisah dari orang-orang. Itu semua kan pekerjaan Tuhan gitu. Barulah bisa sekarang melihat berkat daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Barulah bisa ngomong dengan jelas gitu. Nah, kalau anak-anak kita gimana? Ya kan? Kan sudah pasti berbeda dengan kita. Berbeda dengan saya dong. Sekarang mereka telah mendengarkan berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berarti cara Tuhan membimbing mereka kan berbeda. Ini nggak masuk akal sama kita, nggak bisa kita prediksi semua ini, saudara. Tetapi yang kita lihat, bukankah mereka mengalami Tuhan yang kita alami? Kan kalau kita dengarkan cerita mereka sampai dengan hari ini, cobalah. Apakah kita bisa intervensi Tuhan di sini? Nggak bisa. Gitu ya. Jadi ini tujuan daripada pengajaran ini, daripada firman yang diajarin kita. Perhatikan baik-baik. Jangan asal mengatakan, oh aku sedang diajar Tuhan karena begini. Karena kemarin aku enggak. Kita diajar dia pelan-pelan. Gitu ya. Tidak ada nilai dalam penderitaan semacam itu. Manusia tidak mengetahui pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Dan dalam banyak hal mereka tidak tahu dan tidak menipu. Tidak mampu melihat dengan jelas sehingga mereka menjadi terperangkap dalam gagasan dalam imajinasi mereka sendiri. Menjadi semakin terjerat lebih dalam. Beberapa orang mengatakan bahwa segala sesuatu dan perkara-perkara berada di tangan Tuhan. Jadi mungkinkah Tuhan tidak tahu kapan orang itu ada dalam keadaan negatif? Tentu saja Tuhan tahu. Ketika engkau terjerat dalam gagasan manusia, Roh Kudus tidak mungkin bekerja di dalammu. Itu yang imajinasi kita, saudara. Jadi banyak orang berkata, oh Tuhan melakukan. Enggak, ada keadaan di mana memang Roh Kudus tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita terjerat dalam satu gagasan. Makanya kita mesti terbebas dari situ, saudara. Gitu ya.
Seringkali beberapa orang menjadi terjebak dalam keadaan negatif, tetapi aku tetap melanjutkan pekerjaanku. Entah engkau negatif atau positif, aku tidak dibatasi olehmu. Tetapi engkau harus tahu bahwa banyaknya firman yang kuucapkan berhubungan erat satu sama lain dengan banyaknya pekerjaan yang kulakukan berdasarkan keadaan manusia. Perhatikan saudara ya. Satu hal ya. Saya bisa bilang. Perhatikan. Saudara, jadi Tuhan itu terus bekerja, dan ada kalanya kita itu merasakan bahwa entah kita negatif, entah kita positif gitu. Kadang-kadang saudara kita itu terjebak dengan mengatakan, oh Tuhan ada dalam segala sesuatu. Tuhan memegang kendali segala sesuatu. Tujuan firman ini bukan untuk mengatakan kalau kita itu jadi pasif, tidak. Nanti dari semua firman yang disampaikan, dari ketika kita mulai melakukan perjalanan kita, dia mau kita itu tetap melakukan segala sesuatu dengan normal gitu loh. Dia mau gitu loh. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau anak, ya mesti lakukan. Kalian mesti lakukan juga pekerjaan kalian gitu loh. Ketika disuruh orang tua mesti taat. Kalau kalian nggak taat melakukan apa yang menjadi bagian kalian, nanti kalian akan menghadapi kesulitan di masa depan. Karena sekaligus diri kalian itu seperti di dalam diri kalian itu seperti ada seperti buah simalakama. Jadi kalau kalian melakukan hal-hal yang baik gitu, bantu orang tua, membantu orang lain, kalian sabar, tidak malas gitu kan. Di depan kalian akan menuai dari apa yang kalian lakukan. Makanya dikatakan udah, jadi tidak begini, tidak, oh Tuhan kok ada dalam segala sesuatu. Tuhan tidak menghendaki, tidak menjadikan kita itu menjadi tidak punya aturan. Tuhan menciptakan kita itu punya aturan, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ada pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Misalnya beresin tempat tidur gitu, habis tidur gitu. Ada cuci piring gitu. Iya, wajar dong kita makan, kita cuci piring gitu. Wajar dong kita nyapu. Wajar. Itu hal-hal yang mesti kita lakukan gitu. Orang tua juga begitu, sebagai orang tua, didik, mengajari. Bila perlu memukul juga. Iya. Tapi di situ juga belajar. Tidak terus melakukan hal yang sama, terus repet terus misalnya. Gak bisa juga. Gitu ya. Jadi perhatikan ketika Tuhan katakan bagaimana sebetulnya kita menjalani firman Tuhan ini, menjalani kehidupan ini, saudara. Gitu ya. Jadi perjalanan kita ini panjang. Anak-anak juga panjang. Ya. Aku, entah engkau negatif atau positif, aku tidak dibatasi olehmu. Tetapi engkau harus tahu bahwa banyaknya firman yang kuucapkan berhubungan erat satu sama lain dengan banyaknya pekerjaan yang kulakukan. Jadi setiap firman yang yang diucapkan oleh dia, di balik itu engkau akan melihat pekerjaan Tuhan. Jadi setiap kali kita itu dibawa menerapkan satu firman, disitulah kita akan melihat pekerjaan Tuhan itu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh Tuhan sudah berhenti bekerja, Tuhan nggak bisa.
Tapi ada alasan Tuhan untuk bekerja. Makanya tadi dikatakan Roh Kudus juga ada saat di mana dia nggak bisa bekerja. Kalau tidak ada firman yang kita makan, dia nggak bisa bekerja. Kalau tidak ada firman yang kita renungkan, yang kita sedang hidupi, nggak bisa dia bekerja gitu loh. Kalau kita itu tidak tulus, nggak bisa kita melihat Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kesalahan yang kita buat gitu, tidak kita bereskan, nggak bisa kita melakukan sesuatu, nggak bisa kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita gitu loh. Nggak bisa kita melihat Tuhan bekerja. Makanya saudara, setiap kali kita datang, kita beresin di hadapan Tuhan. Karena kepada Tuhanlah kita berdosa. Gitu ya. Ketika engkau dalam keadaan negatif, hal ini tidak menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Selama masa hajaran dan ujian kematian, semua manusia terjerat dalam keadaan negatif. Tetapi ini tidak menghalangi pekerjaanku. Karena setiap kali Tuhan berfirman, dia ucapkan itu di alam roh. Ketika dia mengucapkan firman Tuhan sekarang, saudara, nggak peduli keadaan kita bagaimana, saudara, dia terus mengucapkan saja. Nggak peduli apakah kita ini semua menangkap atau tidak, nggak peduli Tuhannya. Karena dia fokus kepada pekerjaannya. Karena nanti begitu kita masuk, mulai kita keluar dari keadaan kita yang negatif, lalu kita menenangkan diri kita baca atau kita mendengarkan lagi satu bagian firman Tuhan ini. Disinilah kita melihat pekerjaan Tuhan itu mulai dinyatakan. Oh, ininya gitu. Ya. Seperti saya katakan, bayangkan saudara, kenapa dulu saya itu harus bisa membayangkan firman di mana Wahyu pasal 12 itu gitu. Itu berapa puluh tahun yang lalu, saudara. Sampai ketika saya memahaminya. Dulu kan saya nggak ngerti sama sekali, tersimpan kan dalam memori saya. Tetapi kalau itu dulu tidak ada, maka perkataan itu tidak akan ada gunanya bagi saya. Tentu saya tidak akan memahami ayat itu. Saya bisa memahami ayat itu karena ada gunanya. Gitu, saudara. Sama saudara, dengan cara dia menuntun kita ini saudara. Ada banyak hal saudara dalam pikiran saya ini saudara. Ada berkembang pikiran-pikiran apapun gitu. Kita tahu. Saya tidak takut dengan pikiran saya yang bisa kemana-mana. Dan Tuhan juga tidak takut. Mau pikiran saya kemana-mana, meluas kemana-mana. Kan pikiran itu bisa meluas saudara. Saya ingat dulu saudara, tadi ketika saya ini ya tentang, tiba-tiba saya teringat dulu ketika dulu gembala kita itu ketika membangun gereja kita ya, gereja yang di Batam Center itu ya, Takga itu ya. Ketika dulu, wah ketika kita itu singa dari Yehuda katanya gitu, 4 kakinya gitu, satu di ini yang 4 itu loh, 4 menara itu gitu kan. Saya kalau ingat saya sekarang gitu, saya ketawa gitu. Apalagi dulu ketika kunci, Batam kota kunci lagi. Manusia itu pikirannya liar, saudara. Tapi saudara, Tuhan itu tidak mempermasalahkan itu. Jadi misalnya pun dalam pikiran saya ini saudara bisa ada hal, ini saudara pernah atau sering juga lah dulu ya. Kalau sudah merenungkan satu bagian itu bisa bercabang pikiran saya. Bercabang maksudnya itu hal-hal yang bisa memikirkan hal-hal yang sangat besar gitu loh. Bisa gitu. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu tidak takut dengan itu gitu.
Jadi ketika dia mengucapkan satu firman Tuhan, ketika dia mengatakan bahwa kita itu harus menjadi manusia normal, gitu. Maka saudara, ketika dikatakan itu, disitulah kita itu mulai menyederhanakan pikiran kita. Iya, di situ saya mulai berpikir gini, iya ya, Tuhan itu bisa melakukan apa saja kalau kita pikirin. Kenapa kamu berani? Baik. Jadi ketika mikirin bagaimana Tuhan menjaga segala sesuatu gitu ya. Itu saudara kalau dipikirin saudara, itu bisa kita itu ini saudara. Apalagi kalau ini ya, kalau saya pikirkan bagaimana orang-orang pintar gitu. Jadi penemuan tentang apa ya? Penemuan pertama dulu ketika Newton menemukan gaya gravitasi gitu ya. Nah, jadi dari situ kan awalnya bagaimana dia mengatakan sesuatu bahwa ketika buah apel itu jatuh, itu kan ketika dia lagi tiduran gitu kan, di bawah pohon apel itu, lalu ada sebuah buah apel itu jatuh di kepalanya gitu. Tiba-tiba dia melompat gitu. Wah, ini yang saya lagi cari katanya. Oh ternyata ada gaya gravitasi yang saling tarik menarik katanya. Tetapi kemudian itu berkembang gitu. Ada seorang orang Chinese ya, namanya Li Ning. Dia sudah meninggal juga, sampai usianya itu sudah 79 ternyata dia meninggal itu. Tapi tak sempat bagaimana dia itu bisa memikirkan tentang bagaimana menghilangkan gaya gravitasi itu. Karena kalau kita berpikir kan biasa aja kan, kalau kita misalnya ada di tempat tinggi jatuh ke bawah ya namanya jatuh gitu kan. Tapi kalau orang-orang itu saudara, orang-orang ahli fisika itu, mereka sampai bisa merasionalkan hal-hal yang anggapnya biasa gitu. Kalau saudara renungkan tentang teori gravitasi gitu ya, maka saya boleh membayangkan betapa rumitnya orang itu. Gitu. Tapi memang benar saudara. Jadi ternyata mereka menemukan gaya magnet gitu ya. Jadi dengan begitu menciptakan di dalam diri satu benda gitu gaya gravitasi yang berbeda, maka dia tidak perlu jatuh ketika dia di atas angin. Gitu. Makanya kalau saya lihat kereta cepat itu sebetulnya membuat gaya magnet gitu. Jadi dia itu sebetulnya di atas udara gitu. Ya, dia di atas di tengah-tengah dia. Jadi ketika dia tidak bersentuhan dengan rel itu. Makanya ada monorail juga itu ya. Jadi dia itu di atas gitu. Nah, jadi tetapi kalau itu dikembangkan, maka akan banyak perusahaan-perusahaan yang menghasilkan tenaga, yang menghasilkan energi, akan banyak yang tutup gitu. Misalnya nggak perlu lagi minyak, nggak perlu lagi itu dan segala macam. Makanya itu tidak segera dikembangkan. Tetapi ketika melihat betapa rumitnya mereka berpikir sampai mereka tua, mereka menghabiskan mereka menghabiskan energi mereka gitu. Seperti Yabes misalnya sekarang, nanti kan dia akan belajar misalnya tentang sistem energi gitu. Mereka kan mungkin mencari energi terbarukan, bisa. Tetapi pada akhirnya akan jelimet dengan pikirannya sendiri. Tuhan itu bagaimana dia bisa menjaga segala sesuatu. Iya. Kalau merenungkan ilmu pengetahuan itu, aduh dalamnya minta ampun. Tetapi sekaligus itu seperti apa ya, tidak bisa diarungi gitu.
Ada banyak tempat-tempat terdalam di alam semesta ini yang tidak bisa diarungi oleh manusia. Tetapi Tuhan bisa dengan tenang, bisa merawat seorang anak kecil, bisa memperhatikan seorang bayi yang lahir, dan sebagainya. Kok bisa semua itu? Itu sebabnya dikatakan, dia mengucapkan firman tanpa peduli adakah orang yang siap mendengarkannya atau tidak. Jadi kalau kelompok kita ini bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan sesama, itu sudah ada dalam pikiran Tuhan. Kalau saya bisa menerangkan firman Tuhan segamblang ini kepada saudara, itu sudah dalam pikiran Tuhan. Tuhan tidak perlu takut kepada liarnya pikiran saya. Entah mungkin apa yang saya terangkan kepada saudara, mungkin itu di luar gagasannya Tuhan. Tuhan tidak perlu takut. Namun yang dia khawatirkan adalah saya berhenti membaca firman Tuhan. Jadi selama dia mengucapkan firman Tuhan, selama saya menundukkan diri saya kepada Tuhan, maka pekerjaannya akan berlanjut terus. Saudara. Iya. Saudara, dalam imajinasi kita itu punya banyak gambaran tentang Tuhan. Para agamawi saudara ya, orang-orang yang agamawi ya, mereka punya gambaran tentang kebenaran dalam pikiran mereka. Iya. Sehingga banyak di antara mereka membenarkan diri mereka sendiri. Itulah kekacauan sebetulnya. Seandainya saudara orang bisa adil, seandainya mereka bisa menerima sedikit aja kebenaran orang Yahudi itu, ketulusan hati mereka, tentu mereka tidak memperlakukan orang Yahudi seperti ini. Bangsa-bangsa berutang kepada bangsa Yahudi, saudara. Iya. Karena Tuhan yang memilih mereka. Bukan mereka yang memilih Tuhan. Tuhan memilih nenek moyang mereka. Tapi bagaimana sekarang Tuhan itu dengan adil sekarang? Kalau saudara bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan sampai dengan hari ini, saudara. Kalau para orang tua di sini bisa dengan aman, tidak perlu mengkhawatirkan anak-anaknya. Itu anugerah. Ya, kita boleh memikirkan yang terbaik bagi anak-anak kita sekarang. Bahkan begini, sudah. Yang terbaik aku sudah sediakan bagi anak-anak. Sama seperti kamu. Apakah dulu kamu sudah pernah kenal Tuhan kan? Atau bagaimana orang tuamu dulu? Apakah benar-benar sudah mengasihi aku enggak? Tetapi kenapa aku pelihara kamu? Lalu sekarang, ketika engkau ada dalam didikanku saat ini, engkau mulai menyadari dirimu aku pilih. Masakan anak-anakmu tidak lebih baik aku jaga? Sedangkan dulu saja engkau tidak menyadari kalau aku memilih engkau. Apakah engkau mengingat aku? Apakah engkau berdoa? Apakah engkau pernah berdoa secara intensitas bagiku? Bagaimana dulu ketika engkau sekolah? Apakah engkau takut akan Tuhan? Tidak kan? Tapi bagaimana aku pelihara kamu? Sampai kau menikah, sampai kau punya anak, sampai begini, sampai sekarang. Pada akhirnya kau datang kepadaku. Engkau bangun pagi-pagi, engkau berjumpa denganku. Itu bukan karena kamu kan? Tetapi okelah, dengan keadaan seperti itu, bukankah terlebih aku pelihara anak-anakmu, di mana mereka semua sudah mengalami aku? Bukankah aku lebih melakukan pekerjaanku di antara mereka? Dia saudara, pekerjaan Tuhan yang terus berlanjut. Iya. Kerajaannya sedang ditegakkan di antara kita. Sedang dinyatakan. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah. Kami bersyukur terus untuk pemeliharaan.
Terpujilah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Tuhan, kami beristirahat hari ini, biarlah kami boleh beristirahat dalam hadirat-Mu, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang segar untuk kembali memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya.